Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah akuntansi perbankan mengenai akuntansi jasa bank, ya. Jadi, sebuah bank itu juga menawarkan pelayanan-pelayanan di luar dari memberi kredit atau pinjaman, juga memberi pelayanan dalam menyimpan dana seperti tabungan, deposito, giro, dan lain-lain. Nah, kita langsung aja ke materi ya. Akuntansi jasa bank. Nah, jasa bank itu sendiri merupakan bentuk pelayanan yang disediakan oleh perbankan atau melayani nasabah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Jadi pelayanan yang memang disediakan oleh perbankan. Nah, tujuannya pemberian jasa bank ini sendiri untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Nah, kegiatan menyalurkan dana kita ulas lagi sedikit ya. Di situ kalau menyalurkan dana berarti berbau dengan kredit atau pinjaman. Nah, di sini macam-macam kredit tuh ada 6. Ada kredit investasi, ada kredit konsumtif, ada kredit profesi, ada kredit modal kerja, ada kredit perdagangan, dan terakhir ada kredit produktif. Nah, kredit investasi itu sendiri merupakan kredit yang diberikan dari bank kepada nasabah yang memang tujuannya untuk melakukan nasabah tersebut menanamkan modalnya untuk melakukan investasi. Nah, sedangkan kredit konsumtif sendiri yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan pribadi. Jadi seperti kalau kredit konsumtif itu kredit beli rumah, jual beli rumah, kredit jual beli mobil, dan lain-lain. Kemudian kredit profesi itu diberikan kepada nasabah-nasabah khusus. Kemudian kredit modal kerja itu kredit yang diberikan khusus untuk nasabah yang mau membuka usaha untuk sebagai modalnya. Kemudian kredit perdagangan itu kredit yang diberikan khusus untuk nasabah yang mau mengembangkan kegiatan dagangnya. Kemudian kredit produktif itu kredit yang diberikan berupa modal kerja atau perdagangan. Gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada kegiatan bank dalam menghimpun dana ya. Jadi kita ulas lagi. Menghimpun dana itu ada contohnya ada giro, deposito, dan tabungan ya. Di situ kalau giro itu yakni simpanan bank yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan bilet giro atau cek. Kalau simpanan tabungan, simpanan yang pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan bank. Yang biasa kita punya adalah tabungan ya. Ya. Jadi kalau perusahaan itu kalau mengeluarkan cek itu bukan tabungan tapi giro. Nah, sedangkan kalau tabungan itu tidak bisa menggunakan cek. Nah, kalau simpanan deposito itu simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Nah, kemudian keuntungan jasa-jasa bank. Di sini ada keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit. Nah, bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dari jasa-jasa lainnya. Nah, jasa-jasa lainnya itu kayak keuntungannya berbentuknya biaya administrasi, fee tagih, provisi, sewa, iuran, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis jasa bank. Di sini ada banyak ya. Di sini ada contohnya, yang pertama ada kirim uang atau transfer, yang kedua ada clearing, kemudian ketiga ada inkaso, kemudian ada safe deposit box, kemudian ada bank card, ada bank notes, ada traveler's check, ada letter of credit atau kita biasa sebut LC, kemudian ada menerima setoran, kemudian ada melakukan pembayaran-pembayaran. Nah, yang pertama dulu, transfer. Nah, keuntungan dari kiriman uang atau transfer. Kita bisa
menelaahnya dari dua sisi ya, dari sisi nasabah dan dari sisi bank. Kalau dari nasabah itu sendiri, otomatis kalau transfer pengiriman uang lebih cepat, lebih aman, kemudian bisa dilakukan melalui telepon, kemudian prosedurnya juga mudah. Nah, tentu saja kalau untuk sisi bank, keuntungannya dari biaya kirim, dari biaya provisi dan komisi, kemudian pelayanan kepada nasabah. Yang kedua ada clearing. Nah, di sini clearing itu sendiri pengertian singkatnya itu merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Nah, penagihan warkat-warkatnya itu seperti cek atau BG atau biliet giro ya, yang berasal dari dalam kota. Kalau clearing dari dalam kota ya. Nah, tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia ada dua ya di sini. Nah, yang pertama untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Nah, sini ada contoh-contoh warkat. Warkat itu alat-alat clearingnya ya. Jadi ada cek, bilet giro, wesel pos, wesel bank, ada surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, kemudian ada lalu lintas giral atau LLG atau nota kredit. Nah, kemudian yang ketiga ada inkaso. Nah, jasa akuntansi jasa pelayanan bank yang lain ada inkaso. Inkaso itu sendiri jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Ya. Kalau clearing itu tadi dari dalam kota. Nah, sebagai contoh, bila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di Kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta. Nah, ini namanya inkaso, gitu ya. Jadi misalkan saya punya cek dari Bandung, kemudian dicairkan oleh misalkan customer saya punya customer di Jakarta, itu namanya jasa inkaso. Nah, warkat-warkat inkaso itu sendiri ada cek, ada biliet giro, ada wesel, kwitansi, surat accept, ada dividen, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Nah, yang keempat itu jasa pelayanan dari bank itu ada safe deposit box. Nah, kita pasti sudah tidak asing ya, safe deposit box itu adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Nah, jadi jasa ini juga termasuk salah satu jasa yang nanti bank memperoleh keuntungan dari fee jasa safe deposit box. Nah, contohnya apa sih barang-barang berharga yang bisa disimpan di safe deposit box? Ya, ada berkas ya, ada dokumen kayak sertifikat tanah, sertifikat saham, obligasi, surat perjanjian, lain-lain, ijazah, paspor gitu ya. Jadi penyimpanan ini kayak seperti brankas dari baja yang tahan api dan disimpan oleh bank dan memiliki dua kunci ya. Safe deposit box itu kunci pertama dipegang oleh nasabah, kunci kedua dipegang oleh bank. Ya, jadi kalau cuma satu kunci membuka juga tidak bisa, jadi harus dua-duanya membuka. Gitu, oke. Kita lanjut ya. Yang kelima ada bank card. Nah, bank card ini sendiri adalah kartu plastik atau biasa kita sebut apa? Kartu ATM ya. Jadi kartu ATM itu tentu saja dipergunakan untuk mempermudah kita ya. Mempermudah kita untuk belanja di supermarket, swalayan, restoran, hotel dalam pembayaran-pembayaran. Jadi kartu yang bisa diuangkan gitu ya. Kemudian ada banknotes. Nah, banknotes ini sendiri adalah uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Nah, banknotes ini biasa disebut dengan devisa tunai, gitu ya. Nah, di situ ada pengelompokan banknotes ya, ada banknotes mudah diperjualbelikan, ada nilai tukar terkendali, ada frekuensi penjualan sering terjadi, dan ada pertimbangan lainnya. Nah, kemudian
kemudian ada traveler's check, ya. Ada traveler's check. Traveler's check itu sendiri, jadi cek dalam perjalanan ya. Nah, yang biasa digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa turis gitu ya. Nah, jadi seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Jadi cek dalam perjalanan ya, traveler's check. Kemudian ada letter of credit. Nah, LC ini sendiri adalah jasa bank, salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah untuk memperlancar arus barang ekspor import ya, baik dalam negeri atau luar negeri atau antar pulau. Nah, kegunaan LC sendiri ini untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi dagangnya. Jadi kalau misalkan kalian mau ke luar negeri, mau berdagang ya, mau beli barang banyak sekali dari luar negeri untuk dijual di Indonesia, itu pembayarannya bisa menggunakan LC. Kalau dari suppliernya juga menerima LC juga bisa kayak gitu ya, untuk mempermudah pembayaran bagi penjual maupun pembeli, importir maupun eksportir. Nah, yang kesembilan di sini jasa bank juga ada menerima setoran-setoran. Nah, kita tahu ya, kita bisa membayarkan lewat bank itu ada bayar listrik, bayar telepon, bahkan bayar uang kuliah kita juga lewat bank ya. Pembayaran rekening air, pajak, atau setoran ONH juga bisa ini ya. Nah, yang terakhir adalah bank itu juga menyediakan jasa dalam melakukan pembayaran. Nah, di sini melakukan pembayaran itu bank membayarkan gitu ya. Jadi di sini ada gaji, pensiun, bonus, hadiah, dividen gitu ya. Itu nanti ada fee tersendiri untuk bank. Itu salah satu keuntungan yang diperoleh bank. Baik, demikian penjelasan untuk slide akuntansi jasa bank. Sekilas dari saya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui komen atau bisa untuk mahasiswa saya melalui grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Thank you. Salam dari saya.